Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudara-saudara, materi kita pada pertemuan ini adalah tentang sistem komunikasi intrapersonal. Untuk apa kita mengetahui atau mempelajari tentang sistem komunikasi intrapersonal ini? Tentu adalah dalam rangka kita memahami komunikan kita pada momen ini adalah siswa, karena kalau kita calon guru. Nah, dengan mempelajari sistem komunikasi intrapersonal ini, maka kita bisa memahami manusia lain sehingga kita bisa mengemas pesan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di like. Dan bagi yang belum berikan subscribe terhadap channel-channel saya, silakan diberi subscribe, karena itu bagian dari amal baik kita. Nah, kita lanjut. Komunikasi intrapersonal itu adalah sistem yang ada atau sistem komunikasi yang ada dalam diri setiap orang. Nanti ada, kalau kita baca lagi referensi-referensi, kita akan temui sistem komunikasi interpersonal. Kalau ini kita masih bicara tentang intrapersonal. Nah, sistem komunikasi intrapersonal ini itu ada beberapa bagian, ada 4 ya. Yang pertama adalah sensasi, lalu yang kedua ada persepsi, kemudian ada memori, dan yang terakhir ada berpikir. Apa sensasi, persepsi, memori, dan berpikir? Mari kita lihat secara sederhana penjelasan yang akan diberikan di slide ini. Yang pertama, kita lihat sensasi. Ya, barangkali kita sering ya mendengar istilah sensasi. Wah, dia buat sensasi aja. Wah, ini sensasinya beda. Dan begitulah seterusnya. Lantas apa sebenarnya makna sensasi? Ya, barangkali kita sudah tahu apa makna sensasi, tapi dalam kesempatan ini akan dilihat. Nah, sensasi ini berasal dari kata sense, yang artinya adalah alat indera. Sensasi berarti ya penginderaan. Nah, sensasi itu proses menangkap rangsangan melalui alat-alat indera. Artinya ketika alat indera kita menangkap rangsangan dari luar, misalnya mata merasakan sesuatu atau melihat sesuatu, telinga mendengar sesuatu atau mendengar suara, itu namanya proses sensasi. Maka sensasi adalah proses menangkap stimuli atau rangsangan melalui alat-alat indera manusia. Sensasi itu artinya adalah alat penginderaan. Nah, alat penginderaan ini yang menghubungkan organisme, yaitu kita, kajiannya kita lah manusia, dengan lingkungan kita. Itu ya, alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungan kita. Seorang filosof yang bernama John Locke, dia beranggapan bahwa tidak ada sesuatu atau tidak ada apa-apa dalam jiwa kita ini kecuali semua itu harus lebih dahulu melewati alat indera. Kalau ditanya misalnya, apakah Anda bisa membayangkan bagaimana wajah ibu, wajah ayah Anda? Maka itu kan wajah ayah, wajah ibu kita ada di pikiran kita, ya kan? Ada dalam jiwa kita. Kenapa bisa? Itu karena ayah, ibu kita pernah kita lihat, ya, karena mereka pernah tertangkap oleh alat indera kita. Apakah bisa mengingat bagaimana suara kucing? Kita jawabnya bisa. Kenapa? Karena kita pernah mendengar suara kucing. Begitu seterusnya. Jadi John Locke mengatakan bahwa kalau tidak ada alat indera, ya berarti tidak ada apa-apa di dalam jiwa kita. Maka tidak ada apa-apa dalam jiwa kita, kata John Locke, kecuali harus lebih dahulu lewat alat indera. Berkeley beranggapan bahwa
andaikan kita tidak mempunyai alat indera, dunia ini tidak akan ada. Tentu tidak ada di dalam jiwa manusia, ya, karena tidak ada alat inderanya. Bagaimana dia kalau ada seorang misalnya buta, tuli, bisu, maka kosong jiwanya, ya, kosong, kecuali memang sesuai dengan pemahamannya sendiri. Nah, maka kita bersyukur Allah masih memberikan kita alat indera yang lengkap, masih bagus fungsinya. Maka ini merupakan sebuah anugerah terbesar. Makanya kalau juga kita tidak mampu memaksimalkan alat indera yang Allah berikan, Allah informasikan kepada kita, kita bisa dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kan itu diinformasikan Allah bahwa sungguh kebanyakan penghuni neraka jahanam itu ya dari jin dan manusia. Kenapa? Ada mata tidak digunakan melihat, ada telinga tidak digunakan mendengar, ada hati tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ditanya berapa alat indera, ya secara umum kita kenal ada alat indera itu 5, maka disebut panca indera, itu normalnya ya. Tapi dalam psikologi alat indera itu disebutkan ada 9 itemnya. Walaupun sebenarnya itulah penguatan-penguatan dari yang 5 itu. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada kinestetis, kemudian vestibular, kemudian perabaan, ya, meraba, temperatur, baru rasa sakit, kemudian perasa, dan yang terakhir adalah penciuman. Nah, ini ya alat indera besarnya tadilah yang 5. Ya, makanya kalau ada orang dia punya indera ke-6, maka itu biasa saja dalam pandangan psikologi. Nah, semua yang menyentuh alat indera dari dalam ataupun dari luar diri seseorang itu disebut dengan rangsangan. Umumnya kan kita kalau dengar kata oh aku dirangsang, itu seolah-olah cuman diraba, ya, diraba itu dirangsang. Padahal ketika di siang hari kita sedang belajar atau sedang duduk, lewat aroma ikan asin goreng kemudian tertangkap oleh hidung kita, itu juga bagian dari rangsangan. Ketika ada orang memanggil kita, kemudian suara orang itu terdengar ditangkap oleh telinga kita, itu juga adalah rangsangan. Maka semua yang menyentuh alat indera itu namanya rangsangan. Nah, agar rangsangan itu bisa diterima oleh alat indera kita, maka rangsangan itu harus cukup kuat. Ada batas minimal, ya. Batas minimal rangsangan itu disebut dengan ambang mutlak atau absolute threshold. Nah, contoh ini, mata manusia atau mata kita ini normalnya ya itu hanya bisa menangkap rangsangan yang punya panjang gelombang cahaya itu antara 380 sampai 780 nanometer. Di luar rentang ini mata kita tidak bisa menangkap, apakah mungkin di bawah 380 atau di atas 780, maka tidak bisa mata kita menangkap rangsangan itu. Maka kalau ada hal-hal yang tidak lihat atau tidak nampak oleh mata kita, itu secara sederhana bisa disebutkan bahwa barangkali benda itu panjang gelombangnya di luar antara 380 sampai 780 nanometer. Karena inilah gitu, ini mata normal tentunya. Nah, telinga manusia ini hanya bisa mendengar gelombang suara yang berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz. Di bawah 20 Hz dan di atas 20 ribu Hz, barangkali telinga kita tak sanggup untuk mendeteksinya. Ya, bisa aja kalau di bawah dia nggak dengar, atau mungkin dengar tapi nggak jelas ngomong apa atau suara apa. Di atas 20 ribu Hz ya, kalau dipaksakan bisa keluar cairan dari telinga itu kalau kita paksakan mendengarkan suara di atas 20 ribu Hz. Nah, tubuh kita ini hanya bisa menerima, tahan ya, umumnya normalnya itu hanya bisa menerima udara antara 17 derajat
Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Di bawah 17 derajat barangkali kita bisa menggigil kedinginan kalau tidak pakai alat bantu lain, misalnya selimut atau baju dingin itu, baju hangat. Nah, di atas 45 derajat kita bisa meringis kepanasan. Di bawah 17 tadi menggigil kedinginan, di atas 45 derajat meringis kepanasan. Maka sehebat apapun orang, biasanya kalau sudah di atas 45 derajat itu nggak tahan dia. Dulu ada kan menstro atau lambang atau simbol itu orang sakti itu di Indonesia ini, waktu ada wedus gembel lewat, orang sakti itu yang bintang iklan itu gosong dia, padahal cuma lewat aja, rupanya dideteksi wedus gembel itu 600 derajat. Itu lewat aja di atas rumahnya, yang mungkin dia merasa kuat gak mengungsi, itu ada tuh di negara kita juga ini, tiba-tiba dia sudah gosong badannya. Itu kan memang tubuh kita itu terbatas. Nah, saudara-saudara, tentu informasi tentang sensasi tadi kita bisa manfaatkan ya, bisa manfaatkan dalam rangka kita mengemas pesan, mengemas atau mengelola ruangan dalam komunikasi yang kita lakukan. Kalau kita misalnya komunikator dalam bidang pembelajaran, guru atau dosen misalnya, maka kita kemaslah pesan-pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan informasi sensasi itu. Barangkali kalau perlu pencahayaan, ya kita buat pencahayaan yang nyaman dengan mata. Kalau perlu pakai speaker, pakai ruangan ber-AC, kita setel semua itu dalam rangka kenyamanan, sehingga pesan yang kita sampaikan terhindar dari noise. Noise itu kan sudah kita sampaikan itu adalah gangguan, karena semua gangguan itu bisa diatasi pelan-pelan sehingga